Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Berjumpa lagi dengan Pep hari ini ya di pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 6. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 6. Materi yang akan kita bahas adalah bab yang ketiga, membahas tentang beriman kepada qadha dan qadar. Baik anak-anak, sekarang kita mulai ke pembahasan yang pertama atau yang A, pengertian qadha dan qadar. Secara bahasa, qadha adalah ketentuan atau keputusan. Ingat, pengertian secara bahasa qadha adalah ketentuan atau keputusan. Secara istilah, qadha adalah ketentuan Allah yang sudah ditetapkan sejak zaman azali. Pengertian dari zaman azali itu adalah suatu masa ketika alam semesta belum diciptakan. Itu pengertian dari zaman azalinya. Kemudian pengertian qadar. Qadar secara bahasa adalah ukuran atau jangka waktu tertentu. Ingat-ingat, itu menurut bahasa. Menurut istilah, qadar adalah ukuran atau ketentuan yang ditetapkan Allah yang dapat kita saksikan. Contohnya, kita bercita-cita jadi juara kelas. Dengan belajar sungguh-sungguh, akhirnya terwujudlah cita-cita itu. Inilah yang disebut sebagai qadarnya Allah. Qadar bisa diketahui hasilnya setelah kita berikhtiar atau berusaha dengan sungguh-sungguh. Kemudian qadha dan qadar termasuk rukun iman yang ke-6. Setiap orang mukmin wajib mengimani terhadap qadha dan qadarnya Allah. Sekarang pembahasan yang B-nya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Qadha dan qadar disebut juga takdir Allah. Manusia harus menerima takdir Allah dengan ikhlas dan tawakal karena itu rahasia Allah. Kewajiban manusia hanyalah berikhtiar atau berusaha sebaik-baiknya, sedangkan hasilnya adalah takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd ayat 11 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Berdasarkan ayat di atas, jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah nasib seseorang selama ia tidak berusaha mengubah dengan kemampuannya terlebih dahulu. Nasib seseorang ditentukan oleh usahanya sendiri. Tanpa ikhtiar, Allah tidak akan mengubah nasib seseorang yang hanya diam tanpa usaha sama sekali. Jadi, Allah sudah berfirman bahwa Allah tidak akan mengubah keadaan seseorang kecuali dia mengubah dengan dirinya sendiri, yaitu dengan melakukan usaha atau ikhtiar. Misalkan kita ingin menjadi orang kaya, berarti kita harus berusaha bekerja dengan rajin. Misalkan kita ingin menjadi orang yang pintar, berarti kita harus berusaha belajar dengan sungguh-sungguh. Ketika kita sudah berusaha, insya Allah Allah akan mengubah kita semua kalau kita sudah berusaha. Penjelasan selanjutnya yaitu takdir dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, takdir mubram. Pengertian dari takdir mubram adalah ketentuan Allah yang sudah pasti dan tidak bisa diubah lagi. Misalnya, manusia diciptakan sebagai laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki tidak bisa dirubah menjadi perempuan dan yang perempuan tidak bisa dirubah menjadi laki-laki. Contoh yang lainnya yaitu siang dan malam,
hidup dan mati. Seseorang yang sudah mati tidak bisa dihidupkan lagi, dan contoh lainnya lagi. Kemudian takdir yang kedua yaitu takdir mu'allaq. Pengertian dari takdir mu'allaq adalah ketentuan Allah yang bisa diubah keadaannya atas dasar ikhtiar atau usaha manusia. Misalnya pintar dan bodoh, kaya dan miskin, dan sebagainya. Seorang yang awalnya terlahir sebagai orang yang tidak punya apa-apa, kemudian dia berusaha bekerja dengan sungguh-sungguh, nanti dia insya Allah bisa merubah nasibnya menjadi orang kaya. Kemudian contoh yang lainnya, seseorang yang ditakdirkan ketika lahirnya sebagai orang yang tidak bisa apa-apa, tapi dia berusaha belajar dengan sungguh-sungguh, insya Allah dia akan bisa merubah nasibnya sendiri menjadi orang yang pintar. Kemudian dalam meyakini takdir, sebaiknya kita mengimbangi antara doa, ikhtiar, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga-tiganya harus kita laksanakan, tidak boleh ditinggalkan salah satunya. Misalnya kita berikhtiar tapi tidak berdoa, tidak boleh kayak gitu. Ketika kita berikhtiar harus dibarengi dengan doa dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang kita lanjutkan pembahasan yang C-nya, ketentuan baik dan buruk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kebaikan atas ketentuannya, sehingga kita harus berusaha berbuat baik agar takdir Allah pun baik. Jika seseorang memilih jalan yang baik, berarti ia dengan sengaja menuju takdir Allah yang baik. Sebaliknya, jika memilih jalan yang buruk, berarti dengan sadar menuju takdir Allah yang buruk. Baik atau buruknya perbuatan seseorang ditentukan oleh dirinya sendiri. Tidak bisa dikatakan bahwa perbuatan jahat dan baik itu takdir Allah. Allah telah memberi manusia kemampuan untuk berpikir. Jalan yang dipilih merupakan tanggung jawab manusia semata. Kemudian pembahasan yang terakhir yaitu yang D, hikmah iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, meningkatkan rasa kepasrahan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki pandangan yang luas tentang masa depan. Yang ketiga, segala perbuatan hanya untuk mencapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, rasa kesabaran lebih meningkat. Yang kelima, menerima segala hal yang ditentukan Allah dengan rasa ikhlas. Itu hikmah dari iman kepada qada dan qadar. Sampai di sini udah paham anak-anak? Kalau misalnya udah paham, mungkin cukup sekian pembelajaran akidah akhlak untuk kelas 6 hari ini. Wal-afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.